Gusti Yesus kadung jroning ati. Aku nderek Gusti mergo kebacut tresno salawase. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kelompok Petrus Blok Mojoroto dari GKJ Jemaat Bojowarno. Selamat beribadah. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu Tritunggal. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan bersama Kidung Jemaat 13. Kita pujikan bait yang pertama sampai bait yang ketiga. senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, pada Minggu Tritunggal ini kita bersama Yesus dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang berkarya di dalam hidup manusia. Sejak pada mulanya Allah itu adalah kasih, sehingga Ia yang maha tinggi itu berkenan turun ke bumi agar dikenal di dalam diri Yesus Kristus. Melalui Yesus, karya kasih dan keselamatannya itu dikerjakan dengan sempurna. Karyanya mengeluarkan kita manusia dari kegelapan. Lalu saat Yesus tidak ada lagi di dunia ini secara fisik, Ia tidak membiarkan kita sendiri. Ia memberikan kita Roh Penolong sebagai sumber inspirasi, sebagai penghibur, sebagai penuntun, sebagai penolong, untuk kita bisa melanjutkan karyanya di tengah dunia ini. Kita berani bersaksi tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus dan berkarya dalam damai sejahtera, itu karena pertolongan Roh itu. Jadi saat ini kita yang telah menerima bagian yang terbaik, yaitu Roh Penolong, mari kita syukuri hidup kita dalam relasi dengan Allah Tritunggal. Kita menyambut dan menghayati hikmat darinya, Sang Sumber kehidupan dan kebenaran. Mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 237. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Oh
Namun seringkali kita justru tidak melihat diri kita sendiri sebagai yang berharga. Kita merasa berkecil hati, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, bahkan membiarkan diri kita hidup di dalam dosa. Betapa terbatasnya kita manusia. Padahal jika kita menyadari kita hidup dalam limpahan kasih Tuhan yang menjadikan hidup kita aman dan selamat. Tapi seringkali kita justru merusaknya karena kita hidup menurut ego dan keinginan daging kita sendiri. Untuk itu, ibu bapak, saudara, umat yang dikasih Tuhan, saya ajak kita mengungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 37A, bait 1 dan 2. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dosamu telah diampuni dan hidupmu telah diperbaharui. Amin. Mari bersama kita tanggapi berita anugerah yang telah kita terima dengan nyanyian Kidung Jemaat 242. Bait 1, 2, dan 3. Yeah.
ya. Berapa jam tadi perjalanannya, Bapak Ibu? Berangkatnya jam berapa? Setengah 5. Oh, jam 5 jadinya ya. Tangi isu umun badhe tindak batu. Nggih. Ada oleh-oleh ya dari Mojoarno. Katanya mau nyanyi. Kalau begitu saya persilahkan Bapak Ibu, ya para tetangga saya Bapak Ibu ini. Para tetangga, orang konco cili, ada yang ngomong dulu ya. Monggo, saya berikan kesempatan untuk panjenengan memberikan persembahan pujian. Kelompok Petrus Blok Mojoroto. Ini Kak.
ada teman kecil juga ya, walaupun agak jauh. Gitu. Ada guru Bu Yati, guru saya. Dulu itu saya di Bojonegoro itu atau di Bojonegoro tepatnya punya panggilan gitu, gatul tek. Jadi kalau manggil itu tek gitu, karena suka turut keceren boleh juga gatul. Jadi sampai dipanggil gatul tek gitu. Ada Wisnu atau Mas Mukut ya, nanti dijual terus jauh lagi. Ya, terima kasih oleh-olehnya atas pujiannya. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pelayanan firman yang akan dipandu oleh petugas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di rumah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau karuniakan Roh Kudus pada pikiran kami masing-masing. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Pendeta Sinta Rohana Edwin SSD yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau berikan Roh-Mu yang kudus, Roh yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan bunyinya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku. Amin. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Hidup di era saat ini itu mudah sekali membuat kita menjadi tersesat. Kenapa? Karena orang lebih percaya sesuatu berdasarkan keyakinan personal melalui informasi-informasi yang dia dapat. Apalagi jika informasi itu banyak yang meyakini dan itu bisa diyakini sebagai sebuah kebenaran hanya karena banyak yang mengikuti. Kondisi semacam ini sulit dikendalikan. Oleh karena itu mudah sekali manusia zaman sekarang itu digiring oleh opini-opini yang belum tentu jelas kebenarannya. Bapak Ibu, ada yang nggak punya HP? Siapa yang nggak punya HP? Mas Roni? Mas Roni gak punya HP? Gue Mas. Siapa yang gak punya HP Bapak Ibu? Emak datang Mak. Loh Mak, di rumah.
Ya, Mak Ju nggak punya HP. Coba Mak Ju ini belikan HP Bu Cucu enggak? Ya, semua yang punya HP tentu punya yang namanya WA group. Nah, ini WA group, WA keluarga, Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita mengakses atau menerima informasi dari sosial media apapun itu, kadang-kala ya kita gampang sekali untuk meneruskan berita-berita yang kita terima, tapi tidak kita cek kebenarannya. Tentu kondisi ini juga menjadi penyebab mudahnya hoax atau berita bohong itu tersebar. Baik itu soal kelompok tertentu, golongan tertentu, juga mungkin di dunia politik sangat banyak. Dan kondisi ini tentu kondisi yang memprihatinkan karena bisa berdampak buruk dalam kehidupan bersama. Kebenaran sangat subjektif karena ya tidak lagi memiliki dasar. Orang malas berpikir dan mencari kebenaran. Lebih mudah ya menerima ditelan mentah-mentah kemudian disebarkan. Oleh karena itu, tadi saya katakan mudah sekali manusia itu bisa menjadi tersesat. Nah, lantas bagaimana Bapak Ibu kita menyikapi kondisi ini? Minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah Trinitas itu adalah dasar bangunan iman kita yang seharusnya menjadi sumber dari segala hikmat dan kebenaran. Bagaimana kita memaknai kehadiran Allah Trinitas sebagai sumber kebenaran? Kita akan mencoba menghayatinya secara khusus dari bacaan Injil hari ini, yaitu Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 tadi merupakan bagian dari wejangan atau nasihat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang terbentang mulai dari Yohanes 13 ayat 1 sampai Yohanes pasal 17 ayat 26. Nah, itu isinya tentang wejangan-wejangan yang diperuntukkan kepada para murid sebelum Yesus itu meninggalkan para murid. Dan perikop yang telah kita baca tadi itu secara khusus membahas terkait Roh Kudus sebagai Parakletos, yang artinya pembela atau penolong di dalam kehidupan umat manusia. Roh Kudus sebagai Parakletos ini disebut juga sebagai roh kebenaran. Jadi Roh Kudus sebagai roh kebenaran itu menegaskan posisi Allah Trinitas di dalam kehidupan umat Allah. Sebagai roh kebenaran, Parakletos ini membimbing para murid berbicara kepada mereka mengenai apa yang didengarnya dari Yesus yang adalah Sang Anak, tentang apa yang diterima Yesus dari Sang Bapa. Jadi melalui Parakletos ini, apa yang dikatakan Yesus dalam kerajaan Bapa sekarang diteruskan kepada para murid. Yesus sebelumnya berbicara secara fisik, bisa face to face, omong-omongan, tetapi kini dia berbicara melalui Roh Kudus yang dia janjikan. Dan demikianlah kita menyadari kesatuan Allah Trinitas yang hadir bagi umatnya melalui keberadaan Roh Kudus di dalam hidup umat manusia. Bapak Ibu, tadi ayat 13 mengatakan Roh kebenaran memberitakan hal-hal yang akan datang. Harafiahnya memberitakan kembali kepadamu, meneruskan kembali kepadamu. Berarti menyampaikan kembali hal yang sudah dikatakan oleh Yesus, tetapi sekaligus hal yang akan datang. Maksudnya ialah bahwa Roh Allah itu akan memaknakan kembali kata-kata Yesus kepada umat di dalam suatu situasi yang baru di masa depan. Roh akan mengungkapkan makna dalam arti aktual dari apa yang sudah dikatakan Yesus untuk setiap generasi baru dalam pergantian zaman. Nah, Ibu Bapak, dulu saya bertumbuh di kelompok Petrus. Dulu seingat saya kelompok Timotius. Dulu namanya kelompok
Timotius sebelum gabung begitu ya. Dari kecil sampai saya merantau menjadi mahasiswa di Jogja, saya itu mesti ikut atau tunut ibadah KRW. Jadi mau nggak mau saya itu bertumbuh di KRW atau kelompok Petrus. Mau PA dari kecil, kemudian ibadah keluarga, ibadah induk. Dan apa yang saya dengar dari saya kecil sampai saya dewasa, itu berita tentang Yesus itu tidak berubah. Padahal sudah berapa sekarang saya 28 tahun. Sudah 28 tahun saya hidup. Tidak pernah saya mendengar kesaksian Yesus yang itu beda isinya dengan Alkitab. Jadi artinya berita tentang Yesus itu adalah berita yang terus aktual, relevan, terus cocok di dalam generasi-generasi yang akan mendatang. Dengan demikian jelaslah bahwa hikmat dan kebijaksanaan dari Allah Trinitas itu bersumber dari pemaknaan yang tepat terhadap firman Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Nah, di sini kita mengerti begitu erat ketiganya dalam persekutuannya. Lalu, bagaimana kita menanggapinya, Ibu Bapak dan Saudara? Ketika Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan yang terus berkarya dalam kehidupan manusia. Dan kita itu ada di dalamnya. Kita sudah menjadi bagian dari karya Allah itu, karya kasih Allah. Karena kita sudah dibaptis, kita sudah dimateraikan. Ya, sekali baptis itu sudah, itu berlaku seumur hidup. Kita sudah dimateraikan. Artinya kita sudah di dalam perjanjian keselamatan antara kita dan juga Yesus Kristus. Dan kita sudah mendapatkan bagian yang terbaik dalam persekutuan kita dengan Allah. Karena begitu Allah itu mengasihi kita, manusia. Ia menjaga dan menolong kita dari ketidakbenaran yang menyesatkan dan membuat hidup kita tidak selamat. Allah Tritunggal itu adalah sumber kebenaran, sumber inspirasinya manusia, sumber hikmat untuk menuntun kehidupan kita supaya kita tidak mudah tersesat. Apalagi hidup di zaman atau era seperti ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita bersama dengan firman Allah itu adalah sesuatu yang penting untuk terus kita gumuli secara serius. Jadi tidak ada orang Kristen main-main. Kalau Kristen yo Kristen, dari Gusti yo dari Gusti. Dan kita hayati relasi kita dengan Allah Tritunggal itu. Hal ini karena sumber dari kebenaran itu satu-satunya adalah firman Allah. Firman Allah yang kemudian menuntun kehidupan kita melalui tuntunan Roh Kudus yang memberikan kepada kita pemaknaan di dalam berbagai kondisi hidup kita. Jangan sampai kita kemudian begitu mudah terjebak pada kebenaran-kebenaran yang terlihat benar hanya karena banyak yang mengikuti, tetapi sesungguhnya itu tidak berdasarkan pada kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini kita semakin diperdalam untuk menghayati relasi kita dengan Allah Tritunggal. Kebenaran yang asli, yang otentik itu menjadi kesaksian kita, dan itu hanya kita dapat di dalam persekutuan kita dengan Allah Tritunggal, sang sumber kebenaran. Wujudnya apa? Kemudian itu pertanyaannya. Wujudnya apa jika kita menyadari keberadaannya dalam hidup kita? Wujudnya adalah ya kita tidak mudah percaya dengan informasi-informasi apapun yang kita peroleh, tetapi mau melihat kebenarannya karena kita telah dianugerahi dengan akal budi. Mari tidak kita sia-siakan hal itu. Itu semua kita lakukan untuk saling menjaga kehidupan bersama, baik di dalam keluarga, di dalam persekutuan, di dalam masyarakat, supaya kita tidak tersesat dan saling menyesat. Seperti Ia yang telah mengasihi kita, Dia yang menjaga kita sedemikian rupa dengan kebenaran yang Dia ajarkan. Biarlah kita juga saling hidup dengan kebenaran, bukan menyesatkan dengan satu dengan yang lain,
dengan kemalasan kita untuk mencari kebenaran dengan hikmat Tuhan. Kadang-kala memang penyakitnya manusia itu malas cari kebenaran. Tetapi ketika sudah dengar kebenaran dan jika itu tidak sesuai dengan egonya, sesuai dengan kehendaknya, tidak mau menerimanya. Maka dari itu terkadang Bapak Ibu, ketika kita mungkin mendengarkan renungan, mendengarkan khotbah, itu terkadang rasanya bisa tertusuk gitu. Mungkin itu adalah tuntunan Roh Kudus untuk menunjukkan kebenaran di dalam kehidupan panjenengan. Sebelum ini disampaikan ke umat, pengkhotbahnya sudah tertusuk duluan, sudah tertegur duluan. Karena firman Tuhan itu adalah dalam bermata dua, kebenaran dari Tuhan. Dan ketika itu mungkin lentek begitu, itu adalah tuntunan Roh Kudus supaya kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita tentang apapun itu. Mungkin kita yang diingatkan ketika kita nyaman dengan kehidupan dosa, mungkin kita nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menghancurkan hidup kita diingatkan. Dan ketika kita masih ingat, bersyukurlah Bapak Ibu, karena kita masih bisa ingat. Kalau nggak ingat, berarti jenenge ampun. Gak eling mun ini wong seglen, wong edan. Beruntunglah kalau kita masih bisa diingatkan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran sejati yang kita dapat dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan inilah wujud karya kita bagi kehidupan, yaitu hidup dalam kebenaran. Entah itu kecil, entah itu besar, jika itu kebenaran, mari kita sampaikan dengan kasih. Dan mari kita berjuang dan menggumulinya. Tuhan yang menuntut dan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat. Satu dua dapat kita akhiri, dan mari bersama kita respon perenungan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3. Mari bersama melakukan iman percaya kita dan sama Tuhan. Dimohon pengakuan iman berlaku. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak bernama
Bapak, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh anak Gembira dan Gracia. Perhatikanlah bunga bakung jiwanya, Tuhan hiasi
Soekarno, sedangkan untuk persembahan kantong nanti untuk warga jemaat Purworejo. Nanti persembahan kantong diedarkan, setelah itu persembahan syukur mari ke depan untuk tamu. Sebagai dasar untuk persembahan kita pada pagi hari ini, dasar firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kurang Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyerahkan persembahan sambil diiringi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang bersyukur.
hati kami melimpah-limpah dengan syukur ya Tuhan. Ketika kami sungguh menyaksikan persekutuan umat-Mu pada saat ini di tengah ibadah Minggu Tritunggal, ketika kami juga memilih untuk bersatu hati, membangun ibadah dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Karena pada saat ini kami juga sungguh merasakan kebersamaan Patu Bilan Katyawiji bersama dengan dulur-dulur kami dari Mojowarno, dari kelompok Petrus Blok Mojoroto yang pada saat ini bersama dengan kami, keluarga besar Jemaat Rejo. Ini semua karena kasih Tuhan yang menuntun setiap kami untuk boleh bersatu hati, bersama-sama membangun dan menghayati persekutuan kami dengan Tuhan. Sebagaimana Engkau yang terus berkarya, Allah Tritunggal, yang tidak hanya berdiam diri di tempat yang maha tinggi, tetapi justru berada di dalam kehidupan dunia ini bersama-sama dengan kami manusia dan seluruh ciptaan, sehingga kami mengenal bagaimana Allah di dalam kehidupan ini. Dan tidak hanya berhenti di situ, Roh Kudus juga menjadi bagian terbaik yang telah Tuhan anugerahkan, yang boleh kami terima untuk menjadi penolong bagi kami, menjadi penghibur bagi kami, dan yang menjadi kompas di dalam kehidupan kami, di mana itu yang terus menuntun kami dengan setia, supaya kami tidak tersesat, supaya kami terus hidup di dalam kebenaran yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan Roh Kudus yang terus memimpin dan berkarya bersama-sama dengan kami, untuk kami terus eling kepada apa yang terus Tuhan ajarkan dan Tuhan teladankan bagi kehidupan kami. Biarlah kesadaran itu mewujudkan buah yang baik di dalam kehidupan bersama kami. Kami Tuhan mampukan hidup di dalam kebenaran yang sejati itu, karena kami mau menjalin relasi dan dituntun oleh hikmat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mengungkapkan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan yang sudah kami haturkan dengan penuh kerelaan hati, dan ini kami ambil dari apa yang kami punya, yang kami miliki, untuk kami berikan kepada Tuhan. Biar melalui persembahan ini ya Tuhan, karya-Mu di tengah dunia ini semakin terwujud, karena ini menjadi sarana untuk kami boleh melakukan pelayanan, juga program-program jemaat, khususnya di GKJ Tulung Rejo. Kami bersyukur atas keberadaan setiap kami yang terus mau turut terlibat di dalam karya Tuhan, dengan mengaturkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Para bendahara yang mengelola keuangan, biarlah Tuhan terus memampukan di dalam pelayanannya. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sehingga para pengelola keuangan ini boleh dengan sukacita melakukan pelayanan bersama-sama dengan Tuhan dan juga dengan seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang juga sudah Tuhan wujud nyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara kami dari Mojowarno, dari Blok Mojoroto, yang sudah Tuhan tuntun boleh sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Kami bersuka cita atas keberadaan mereka di tengah-tengah kami, keluarga besar GKJ Tulung Rejo, dan ini tentu menambah sukacita kami, rasa syukur kami di dalam kami membangun relasi. Tuhan, kiranya Tuhan juga melimpahkan berkat, anugerah dalam kehidupan saudara-saudari kami. Kemanapun kelompok Petrus akan pergi berada, Tuhan mampukan mereka untuk senantiasa berkarya bersama Tuhan. Karena ini menjadi program kelompok Petrus, biarlah Tuhan terus mengiring semangat baik yang kelompok Petrus miliki untuk
terus memampukan secara pribadi lepas pribadi di dalam melakukan pelayanan dan karyanya di tengah kehidupan keluarga, juga kehidupan bergereja bermasyarakat. Dan Tuhan juga memampukan kami GKJW Tulungagung untuk juga memenuhi panggilan yang serupa yang telah Tuhan adakan di dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan. Dan nanti kami juga akan menyerahkan perjalanan pulang saudara-saudara kami ini. Biarlah boleh Tuhan tuntun apapun yang menjadi rencana kegiatan pada hari ini, Tuhan yang terus membersamai mereka. Hingga nanti boleh sampai di Mojoroto, di Mojoaro dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan boleh membagikan sukacita itu kepada saudara-saudara yang ada di Mojoaro. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang telah kami bangun ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan keberadaan kami sebagai jemaat yang mandiri GKJW Tulungagung yang telah Tuhan berkati dengan warga jemaat, dengan pelayan-pelayan yang telah Tuhan panggil. Biarlah Tuhan terus memampukan kami dalam semangat supaya kami juga terus dengan sukacita melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan juga terus memampukan kami di dalam kami berkarya, di dalam keluarga, di dalam gereja, juga masyarakat, di tempat pekerjaan kami. Tuhan juga terus memampukan kami untuk mengabarkan dan berani bersaksi tentang bagaimana Allah mengasihi kehidupan kami. Kami juga menyerahkan keberadaan Gereja Kristen Jawi Wetan di lingkup pelayanan majelis daerah, majelis agung. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Setiap rencana kegiatan pelayanan yang dilakukan di majelis daerah, khususnya di majelis daerah Malang 3 Barat. Juga kami menyerahkan sidang MA reguler yang akan dilakukan di Jemaat Sitiarjo pada akhir bulan mendatang sampai awal Juli. Kami juga serahkan di dalam tangan kasih Tuhan, sehingga jalannya sidang reguler boleh berjalan dengan baik. Dan kami, para utusan se-GKJW boleh mencari kehendak Tuhan melalui persidangan majelis agung reguler yang kami laksanakan. Tuhan juga memberkati tuan rumah GKJW Sitiarjo yang akan menjadi penata, yang akan melayani jalannya persidangan. Tuhan juga memampukan saudara-saudara kami yang berada di Sitiarjo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah atas inspirasi, atas tuntunan, pengharapan, penghiburan dari Allah Tritunggal memampukan setiap kami untuk terus menjalani kehidupan ini dengan berani dan dengan kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan saja. Kami juga tidak lupa, kami bersyukur ketika Tuhan juga mewujudkan karya-Mu di tengah saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan ini, baik ulang tahun kelahiran juga ulang tahun perkawinan. Kami berdoa bagi saudari Elizabeth Louisa Valerina dan keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan, yaitu pasangan suami istri Bapak Adi Sucipto dan Ibu Dwi Nawangwulan, dan juga Bapak Yusuf Samudra dan Ibu Tri Maria Kurniasih. Terima kasih atas segala berkat penyertaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara-saudari kami ini. Kiranya di usia yang baru, baik usia kelahiran juga usia perkawinan, Tuhan semakin tambah-tambahkan berkat yang memampukan mereka untuk terus berani bersaksi berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan rahmat yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, Tuhan mengirim dan membersamai kehidupan saudara-saudari kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang hanya kami haturkan dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa yang demikian.
Saya undang umat untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam sukacita. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam kehidupan saudara. Jalanilah hidupmu dengan tuntunan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa akan membawa kita dalam kesetiaan melakukan panggilannya. Mari bersama kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian hidup jemaat 246, bait 1 dan 3 kita nyanyikan. Shalom. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan untuk Pendeta Sukaramana Edwin yang sudah melayani dalam ibadah Minggu Tritunggal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayanan yang boleh dikerjakan oleh sang leader, pemain musik, operator LCD, operator sound system. Kiranya pelayanan yang dikerjakan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Saudara dikasihi Tuhan,
Ibadah Hari Raya Unduh-Unduh pertama di Pepantasan Trayan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 15 Juni 2025 pukul 9 pagi. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk bersama-sama merayakan kasih dan berkat Tuhan melalui hasil panen dan persembahan syukur. Yang kedua, mengundang adik-adik usia 5-15 tahun untuk mengikuti kegiatan Inside Out atau biasa yang dilaksanakan oleh memperingati Hari Anak Nasional yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 20 sampai 21 Juni 2025 yang bertempat di Rumah YWI Batu. Acara ini akan diisi dengan ibadah permainan, game edukatif dan lain sebagainya. Untuk info pendaftaran melalui Kak Hendra dan Kak Endah yang sudah nomornya tertera pada warta jemaat. Kemudian mengundang seluruh KPPM jemaat untuk mengikuti kegiatan KPPM di Malabar dalam kegiatan summer camp yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juni jam 12 sampai selesai di Bumi Perkemahan Ledo Ondo Pojokkusumo. Pendaftaran melalui pengurus komisi Dian Antum dan Saudari Tutus. Kemudian berita lain-lain yang selanjutnya diberitahukan kepada seluruh adiuswa bahwa pada hari Minggu setelah ibadah hari ini akan dilaksanakan latihan gerak dan lagu sebagai persiapan untuk acara temukan adiuswa. Kemudian yang selanjutnya akan diadakan kegiatan temukan adiuswa pada hari Sabtu 21 Juni 2025 jam 10 pagi bertempat di GKJW Tulungrejo. Kontribusi sebesar 25.000 per orang. Kemudian di setiap jemaat dimohon membawa door prize senilai 20.000. Untuk informasi terkait hal ini akan diberitahukan oleh Bapak Hari. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu yang telah diberikan pada kami dan kami mohon maaf mungkin menyita waktu Bapak Ibu mungkin barang 5 menit saja agak terlalu lama. Yang pertama yaitu mengenai temukan adiuswa yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 21 Juni. Nah ini kami karena sebagai tuan rumah kami mohon Bapak Ibu adiuswa supaya nanti semuanya bisa mengikuti. Oleh sebab itu di sini walaupun tadi sudah disampaikan dalam warta kami ingin kami jelaskan. Jadi besok hari Sabtu tanggal 21 dan ini acaranya nanti akan dilaksanakan jam 9 sampai jam 12 jadi tidak terlalu lama. Yang kedua yaitu acara ini karena kita sebagai tuan rumah kami ingin melaksanakan ini supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi moto kami nanti dalam pelaksanaan ini 3S kita buat sederhana, santai dan nanti bisa sukses. Sederhana dalam arti nanti pelaksanaannya itu ya tidak terlalu meriah, ya tidak terlalu mewah, pokoknya sederhana. Kami dari panitia memang merencanakan itu. Yang kedua santai. Jadi santai dalam arti namanya saja petukangan. Orang petukangan itu bagaimana ya? Kita tidak terlalu tegang, jadi santai. Dan kami akan memberikan bocoran pada Bapak Ibu Jemaat Tulungrejo dalam pemukangan ini, yaitu yang santai nanti pelaksanaannya tetap ada ibadah pertama, nanti juga dipimpin oleh Ibu Pendeta dari Tulungrejo. Terus yang kedua acara permainan dan santai. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu adiuswa dalam acara ini nanti juga harus karena ada door prize nanti. Setiap jemaat itu menyediakan 10. Jadi
siapa-siapa yang bisa menang. Nanti memang akan kita bahas santai nanti ya. Mungkin ini suatu bocoran aja. Mungkin Bapak Ibu nanti juga mungkin mengingat-ingat, mungkin ada pertanyaan siapa yang lahir pada bulan Juni ini. Nah, mungkin itu nanti Bapak Ibu bisa maju ke depan dapat hadiah. Selain itu juga nanti setiap jemaat itu dimohon menyiapkan lagu. Jadi nanti mungkin dari ibu paduan suara itu yang sudah dipakai untuk kemarin di tulang bawang itu bisa nanti, ini permohonan kami. Jadi nanti kewajiban ya itu setiap jemaat menyiapkan lagu. Terus yang kedua yaitu juga untuk pembagian door prize nanti, mungkin dari kita semua ini kan bukan dari Tulurjo semua, dari jemaat lain mungkin ini nanti ada lagu-lagu lama ya, jadi lagu-lagu lama dari gereja kita masing-masing pada waktu kita masih kecil dulu mungkin kan ada itu. Nah itu nanti siapa yang berani maju nanti kita dapat hadiah. Lagu-lagu lama, lagu rohani, lagu gereja ini ya, pada zaman dahulu. Mungkin dari gereja-gereja kan kita ada, mungkin dari Sidoarjo, dari ya jemaat mana itu ya itu nanti. Jadi nanti door prize-nya itu 30 dari 3 jemaat. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu. Kami harapkan semua dari warga jemaat Tulurjo, Bapak Ibu Adiyuswo itu bisa mengikuti supaya nanti bisa meriah dan bisa berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Kalau tadi sudah disampaikan, kami warga jemaat Tulurjo mengucapkan sekali lagi selamat datang dari tamu-tamu dari Mojowarno ya, Mopo Petrus itu yang datang ke sini. Saya sebenarnya tetangga Bapak Ibu karena mbak saya itu dari Mojowarno, jadi kan tetangga. Kami mengucapkan selamat datang. Yang kedua, Bapak Ibu, dari ketiga ya sudah dari kedua, yang keberapa sudah Bapak Ibu dari jemaat Tulurjo kami sudah menyiapkan besar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mungkin ingin apel, ingin apa, di bawah nanti ada besar bagi Bapak Ibu tamu. Namun kalau Bapak Ibu ingin petik stroberi, petik apel, petik manisa, kami menyiapkan nanti bisa mengantarkan. Mungkin kalau ada yang mau petik apel ini kami sudah dapat informasi tiket masuk 25. Terus kalau beli pulang itu 35.000. Itu untuk apel. Stroberi juga demikian, kalau mau petik 25 tiketnya. Terus kalau beli kurang tahu mungkin bisa sampai 50 karena mahal. Kalau petik manisa itu tiket nggak usah bayar karena nggak dimakan. Itu gratis kalau manisa, tapi di bawah sudah disediakan Bapak Ibu. Namun kalau mau ingin petik, nah itu gratis per kilo 5.000. Itu kalau mau petik manisa. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu warga jemaat Tulurjo dan Bapak Ibu tamu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kali untuk menegaskan terkait program Adiyuswo. Ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan bersama mendengarkan satu dua patah kata dari perwakilan jemaat Mojowarno untuk waktu dan tempat yang persilakan. Setelahnya nanti ada sambutan dari perwakilan BNI. Monggo. Halo. Halo. Selamat pagi. Ya, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kami perkenalkan dulu ya. Nama saya Wiwin. Saya selaku ketua blok saat ini di blok Mojoreto. Kami ada 5 kelompok. Kelompok Petrus,
Yang paling luar biasa ini kelompok Petrus. Karena setiap tahun kelompok Petrus itu mengadakan ibadah di luar dari GKJW. Seperti saat ini di gereja GKJW Tulungrejo ini. Tahun kemarin kita ke Gunung Kidul. Gerejanya saudara kita juga di sana. Iya, GKJ di Gunung Kidul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena berkat anugerah Tuhan kami bisa ikut ibadah minggu saat ini di Tulungrejo ini. Dan kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, terutama Ibu Pendeta Sinta Rohana Edwin. Karena beliau ini memang satu kelompok, sehingga kami ayo ke Ibu Pendeta Sinta, sekaligus kangen karena beliau tidak pernah pulang, lama itu pulangnya. Apalagi pas hari-hari perayaan kayak Natal, Idul, susah ditemui. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersama rombongan berbahagia saat ini dan bersuka cita yang tidak terhingga karena Tuhan menyertai sehingga bertemu dengan saudara-saudara di sini. Saya juga membawa rekan saya majelis, yaitu Bu Dwi Pinasti tadi. Mohon berdiri, Bu. Nah, ini pembinanya kelompok Petrus. Oh, Bu Kamina. Oh ya, ada Bu Kamina juga. Monggo berdiri supaya kenal. Kalau tidak tahu kalau bicara bisa tegur gitu. Ya, terus satu lagi ada Bu Nini. Nah, ini rekan majelis. Kalau majelisnya ini menika Pak Wintanu, menika komandannya, komandan menika Bapak dari Ibu Pendeta Sinta. Ya, itu dan kami seluruh rombongan apabila ada tutur kata, tingkah laku kami yang kurang berkenan di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan ini nanti selesainya kami juga akan kembali pulang ke Mojowarno. Kami juga mohon doanya supaya selamat sampai di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Itu yang terakhir. Dan sekarang kami kan datang tidak membawa oleh-oleh ya. Ada oleh-oleh tapi jangan dilihat bentuk dan harganya ya. Ini sukacita kami untuk di sini, untuk gereja Tulungrejo. Monggo Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang banyak. Saya kerasan di sini. Tadinya saya itu mau berangkat ke sini ke iya. Masalahnya kaki saya ini sakit, tetapi Tuhan telah menyembuhkan di tempat ini. Cuacanya dan hati yang gembira adalah obat, sehingga semua penyakit hilang. Monggo yang menerima Bu Sinta. Berikutnya
kami semua seluruh warga GKJ Betul mudah-mudahan atau semoga kami bisa suatu saat bisa berkunjung ke Mojowarno, saudara kami, saudara tua atau sedulur tua kami, karena sudah berumur lebih dari ratusan tahun, sedangkan kami baru berumur 17 tahun. Ibaratnya kami ini saudara ragil, dengan saudara tua begitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, untuk oleh-olehnya, untuk doanya, untuk kami semua. Kiranya Tuhan memberkati panjenengan semua. Dan kalau setelah ini panjenengan akan meneruskan kegiatan apapun, healing ceritanya, healing atau refreshing bersama keluarga, kami hanya mendukung kita berdoa. Kiranya semua kegiatan yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan boleh dari Tuhan dan semuanya bersukacita. Kami masih membuka pintu gereja ini untuk kedatangan panjenengan di lain waktu atau kelompok yang lain, kelompok manapun boleh hadir di gereja. Ya, terima kasih Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan atas nama tuan rumah, kami juga memohon maaf apabila sambutan kami terhadap panjenengan semua kurang berkenan atau ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian beberapa wakil jemaat dan beberapa hal yang sudah kita dengar bersama, sambutan dari Jemaat Mojowarno dan GKJ Betul. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus